lah. Kamu tadi bilang temanmu banyak yang Kristen. Iya, banyak. Pernah nggak kamu Tetangga lihat juga mereka ada yang... nenteng? Shh, dengar dulu Ima. Pernah nggak Nah, kamu lihat mereka nenteng-nenteng Bible? pernah. Pernah. Kamu bilang nggak sama dia, kitabmu itu palsu? Pernah kamu bilang nggak? Nggak pernah. Nah, karena kamu tidak bilang, makanya tidak ada perdebatan. Karena Soalnya kamu kan nggak tidak, bilang. tidak. Coba kamu Karena bilang. saya bukan urusan saya gitu loh, Bang. Nah, sekarang barusan tadi kamu katakan nggak terhadap kitab yang ditenteng-tenteng orang Kristen bahwa itu kitab palsu? Tidak pernah lah, Bang. Ngapain aku Barusan ngomong tadi tentang... bilang Imah. Enggak. Kan yang aku bilang kan sejarah. Yang aku bilang kan sejarahnya kan. Aku kalau sama agama Kristen nggak pernah ngomong begitu. Imah, pelan-pelan ya, saya ulangin pelan-pelan nih. Tadi kamu saya tanya, Imah, pernah lihat orang Kristen nenteng Bible? Pernah. Apakah yang ditenteng itu kitab yang palsu? Iya. Sudah dirubah-rubah? Iya. Terus saya bilang, kenapa kamu mengatakan itu dirubah-rubah tapi kamu jiplak isi di dalamnya? Terus kamu bilang, kami sesama teman saya banyak Kristen tapi kami baik-baik saja. Ini kan kamu gak nyambung dengan yang dibahas. Kalau kamu baik-baik saja dengan temanmu orang Kristen karena kamu tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu tentang kitab yang sedang ditenteng-tenteng dia ke gereja. Coba kamu bilang temanmu itu, kitabmu itu sudah dipalsukan. Pasti kamu nanti berdebat. Cuman kita nggak sampai pukul-pukulan, sampai musuhan enggak. Tetap kita jadi teman. Aku nggak mau ini, Bang. Nggak mau Enggak, saya itu juga sih. nggak menyarankan yang kayak begitu. Langsung kita jadi Aku orangnya bermusuhan. damai, Enggak. cinta damai orangnya. Saya setuju dengan kamu. Kamu bagus orangnya. Tapi sayang, Ima. Enggak jujur, Bang. Aku itu cinta damai, berteman juga sama mereka. Ima. Akur-akur aja. Nggak ada Ima. pembahasan begini-gini. Gini. Ima, kamu muslimah. Iya, Menurut orang Islam boleh nggak berteman dengan non-muslim? boleh lah. Nggak boleh. Dilarang berteman. Mau saya Kata tunjukkan? siapa boleh? Oke, baik. Boleh. Memang banyak sekali orang-orang Islam yang masih nggak ngerti ajaran agama Islam. Baik. Baik. Saya tunjukkan ya dalilnya bahwa kamu nggak boleh berteman dengan orang non-muslim. Waduh, payah ini. Perhatikan Ima. Nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa." Saya mau tanya, apakah kamu masih mencintai Muhammad? Masih lah. Apakah kamu ingin mengikuti ajaran Muhammad? Pastilah, Bang. Oke, menurut Muhammad yang kamu ikuti dan yang kamu cintai, bolehkah berteman dengan orang selain daripada yang beriman? Meninggal Bang, dunia. enggak gini. Bang, Ima, makanya saya bilang Ima, Boleh, mustahil kamu Nah. menjadi muslim di detik yang sama kamu berteman dengan orang yang non muslim. enggak. Abang terlalu berbelit sebenarnya, Bang. Kok berbelit? Berbelitnya di mana, Ima? Abang itu terlalu berbelit kataku. Berbelitnya di Abang mana? kan kita itu tinggal di Indonesia, Bang. Nggak nyambung sih Ima, ini yang dibahas apa sih? Ya nyambung lah. Ima, ini kamu yang dibahas apa sih Ima? Kita itu membahas statementmu tadi. Kamu cinta Iya, damai. masalahnya kita itu di... Ya ampun, suku kita itu aja banyak gitu kan. Betul, Agama Ima. kita aja banyak. Makanya- Toleransi itu harus penting buat kita. Betul. Saya setuju dengan kamu. Kita sesama anak bangsa harus cinta sesatu Iya. sama lain. Kalau seumpamanya kita saling menyalahkan agama, yang ada kita perang agama. Saya nggak di- menyalahkan agama, Ima. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya ajaran Islam lakukan, Islam ajarkan. Makanya saya bilang mustahil kamu Bang menjadi Edis, seorang muslim. Udah, Bang Edis berarti bukan cinta Loh, damai orang. saya itu cinta damai, Faktor Ima. abangnya. Makanya saya bilang tolong hadis-hadis yang kayak begini dihapuskan. Karena ini akan berbahaya.
Coba Ima, lihat saudara-saudara muslimahmu yang Mungkin lain. dari agama, dari ayat yang tadi, mungkin kita sesama muslim harus saling mengasihi, menyayangi gitu kan. Itu kali Bang, mungkin Gini, terhadap Ima, muslim. sedikit Ima ya, gini. Kamu percaya nggak? Kamu punya nggak teman-teman muslimah yang lain yang pakai cadar, cadaran, mereka sangat islami? Punya nggak? Kalau sampai nyadar sih nggak ada. Oke. Di antara teman-temanmu yang muslimah-muslimah itu, ada mereka yang sangat membenci orang-orang non-muslim. Mereka Nggak ada sih. berteman. Karena kamu pergaulanmu kurang luas, Ima. Banyak muslim-muslim di luaran sana yang cadar-cadaran, yang fanatik banget. Benci sekali sama orang non-muslim. Mereka nggak mau berteman, nyapa aja nggak mau. Banyak sekali. Makanya saya itu justru ingin supaya apa? Supaya kayak begitu tadi, hadis-hadis begitu dihapus saja. Karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma bangsa Indonesia. Di mana kita itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Cinta satu sama lain. Baik yang Kristen menyayangi saudaranya yang Muslim. Yang Muslim harusnya menyayangi saudaranya yang Kristen. Yang Batak menyayangi saudaranya yang Jawa. Ya kan? Yang Jawa Aku juga orang mencintai. Batak loh Bang. Ya Aku harusnya juga orang begitu. Batak loh. Harusnya begitu loh. Yang suku Jawa mencintai saudaranya yang suku Tionghoa. Yang suku Tionghoa mencintai saudaranya yang Batak. Harusnya begitu. Tapi itu mustahil terjadi kalau kamu menjadi seorang Muslim. Buktinya apa? Loh, Buktinya enggak. karena kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam itu. Ya enggak gitu juga lah. Loh, kalau menurut ajaran agama Islam nggak boleh mencintai orang non-Muslim. Bersahabat aja nggak boleh. Aku selama ini belajar Islam, alhamdulillah Bang. Islam itu Karena mempermudah kamu nggak belajar agama Islam, Ima. Sejujur-jujurnya karena kamu tidak fanatik terhadap agama Islam. Makanya saya bilang, orang Islam itu akan baik kalau dia tidak menjalankan agamanya. Kalau selama orang Islam masih agamanya di KTP doang, orang itu akan baik. Tapi kalau dia sudah mempraktikkan ajaran sunnah, udah selamat jalan dah sudah. Lu iya. Dilarang berteman dengan non-muslim. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Gimana mau baik, gimana? Makanya kalau kamu masih mencintai saudara-saudaramu yang non-muslim, karena kamu tidak melaksanakan ajaran Islam itu. Gimana? Setuju bahwa hadis-hadis semacam tadi harus dihapuskan? Astagfirullah. Duh, kan? Gimana? Enggak, kalau itu aku kasih setuju sih. Kalau tidak setuju, kenapa tidak dilaksanakan atau diterapkan? Gini nih Bang, ada itu hadis. Hadis itu kan sebenarnya pendapat beberapa ulama kan. Berarti kamu mau mengatakan hadis itu palsu? Bukan palsu. Jadi pendapat mazhab kan ada, mazhab itu ada 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama Maliki. Jadi itu tergantung kita. Kalau menurut kita itu baik, kita ituin gitu loh. Kalau seumpamanya kayak tidak boleh berteman sama non-muslim, menurut saya sih itu nggak benar. Berarti menurut kamu bahwa hadis itu palsu? Kalau aku sih nggak bilang palsu Bang. Cuman ini jujur kalau aku sih sebenarnya kalau menurut hadis itu aku tuh masih minum ilmu Bang. Oke, Tapi baik. Karena belum gini Ima, karena kalau saya ngomong mungkin kamu nggak percaya dan kamu sudah mengatakan bahwa kamu minim ilmu. Saya kutip saja seorang ulama yang mengatakan ya, perhatikan. Nih. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Nggak boleh. Tidak boleh
mencintai orang kafir sekalipun itu orang tuamu. Nggak boleh, aduh, nggak percaya. Mau saya putarkan, ustadz-ustadz lain yang mengatakan demikian. Jika kamu menjadi seorang muslim, tidak boleh ada sebesar zarah saja, sebesar biji zarah, nggak ada boleh mencintai kafir. Ini hadis bagaimana umat Islam itu sangat-sangat membenci orang yang non-muslim. Nih, saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin itu membantai orang-orang Wahyudi nih. Saya tampilkan. Ini kebencian terhadap kalian ini. Dan ini yang dirindukan para syuhada-syuhada itu. Nih. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Wahyudi. Orang-orang Islam membunuh Wahyudi sampai Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon korkot. Yang demikian itu karena pohon korkot termasuk pohon Wahyudi. Nih hadis riwayat Muslim, Sahih Bukhari ada nih. Jelas. Makanya, kenapa para syuhada-syuhada yang sangat merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi? Supaya hari kiamat segera terjadi. Ini adalah salah satu daya upaya supaya menanam kebencian di hati-hati orang muslim terhadap Wahyudi. Ketika orang Wahyudi membunuh orang Wahyudi, membantai mereka sampai musnah, baru kiamat terjadi. Makanya ini hadis berbahaya kayak begini ini, Imam. Itu ceritanya kan cerita zaman dulu, Bang. Itu sebenarnya cerita zaman penjajahan dulu kan, perang antara Yahudi sama Muslim. Jadi itu sebelum cerita yang sampai yang Abang baca tadi itu sebelumnya udah ada cerita lagi. Itu sambungan dari situ. Jadi dulu agama Muslim itu sempat dibunuh sama Yahudi, makanya Muslim ngebalas. Tidak gitu pernah ada Wahyudi menyerang orang Muslim. Yang ada orang Muslim yang menyerang Wahyudi. Dulu kan sebelum ada agama Islam itu Yahudi itu sering membantai Muslim, Bang. Tidak pernah Yang ada seperti duluan. itu, Imah. Yang ada Muhammad itu menyerang kaum-kaum Wahyudi. Ada Wahyudi di Khaybar diserang sama Muhammad. Ada Wahyudi ini diserang sama Muhammad. Muhammad itu kerjanya menyerang suku-suku di sekitarnya. Beberapa kali dia menyerang kaum-kaum itu. Lu nggak percaya lu. Mau saya tunjukkan lagi statement. Kamu percaya nggak bahwa agama Islam itu disebarkan dengan pedang dan kekerasan? Kalau yang Abang bilang Nabi Muhammad, enggak. Nabi Muhammad itu baginda masa. Oke. Abang belum belajar agama lebih dalam sih. Coba belajar agama Islam lebih dalam deh. Mungkin kalau Kasih saya tahu. yang ngomong, gini Imah. Mungkin kalau saya yang ngomong, kamu tidak percaya. Ini ya, statement Ustadz Khalid Basalamah ya. Nih, lihat nih. Bertanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. No. Itu. Dan Muhammad itu beberapa kali memimpin peperangan, menjarah harta orang-orang. No. Anda tidak tahu Muhammad kerjanya menjarah harta-harta orang dan mengumpulkan harta gonimah, harta rampasan perang. Dan Muhammad kaya raya dari situ.
Wah, astagfirullah, tidak percaya lagi, Ima. Aduh, Ima. Mau percaya? Ima, kalau saya yang ngomong kamu tidak percaya nih. Kalau kita dengar nih ya, harta rampasan perang yang didapatkan Muhammad. Muhammad jadi miliarder nih, perhatikan. Abil, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Miliarder, Muhammad itu miliarder hasil ngerampas harta rampasan perang. Bukan ngerampas. Coba abang. Duh, rampasan perang tadi dibilang kok bukan ngerampas. Sama dari awalnya bang, kayaknya itu potongan deh. Enggak, coba ceramahnya dari awal. Baik, Bang. kita putarkan ya, kita putarkan. Nih, perhatikan, Enggak, perhatikan ya. Enggak, yang ngasih ceramah coba jangan sepotong-potong gitu. Coba yang Ayat Qur'annya aja saya tunjukin gimana. Jatah Enggak, soalnya- Nabi kalau Nih, Bang Edi saya belum paham deh bang. Bang Edi belum makanya paham yang Ima, kamu harus kursus belajar agama Islam sama saya. Cuman takutnya nanti setelah kamu selesai kamu meninggalkan agama itu. Tadi kan saya bilang Muhammad dapat harta rampasan perang, kamu bilang bukan rampasan. Saya bilang Muhammad kerjanya berperang, menjarah harta rampasan, kamu bilang enggak. Selama ini yang kalian dengar tentang Muhammad itu, kalian dengarnya banyak yang ditutup-tutupi, Ima. Saya mengatakan yang sesungguhnya tentang ajaran agama Islam. Saya bilang Islam nggak boleh berteman dengan non-Muslim. Kamu nggak tahu itu. Saya bilang Iya, Muhammad tapi kan- dapat harta rampasan perang. Kamu tapi nggak kan- tahu itu. Gini ya, begini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya Muhammad berapa? 1. Setelah dia jadi nabi, istrinya berapa? Banyak. Banyak. Sekarang saya tanya, lebih banyak pengeluaran istri 1 atau lebih banyak pengeluaran istri 13? Ya kayak Nabi Muhammad pasti adil lah bang. Iya, bukan masalah adil. Lebih banyak pengeluarannya lebih banyak mana? Lebih banyak waktu istrinya 1 atau lebih banyak waktu istrinya 13? Ya kalau seumpamanya dia adil kan gak apa-apa. Dalam Islam juga kan kalau seumpamanya kita Yang adil, ditanya bukan masalah adilnya, istri Ima. empat Yang kan saya gak apa-apa. tanya, pengeluaran Muhammad, duit yang dibutuhkan Muhammad untuk melangsungkan rumah tangganya, itu lebih banyak ketika dia beristri 1 atau lebih ketika dia beristri 13? ya otomatis beristri banyak lah bang. Nah, lebih banyak beristri 13. Sekarang saya tanya, Kalau berarti nikah Muhammad itu lebih janda-janda sebentar, juga. lebih boros mana? Muhammad borosan waktu dia belum jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Maksudnya gimana sih? Nah, berat. Abang maksudnya gimana? Borosnya boros gimana dulu? Pengeluaran Muhammad lebih banyak waktu dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi, istrinya cuma 1. Setelah dia jadi nabi, istrinya 13. Betul? Aku gak urus ke situ, yang penting Nabi Muhammad adil. Adilnya di mana? Kalau dia adil, bagaimana mungkin istri-istri Dia yang lain punya itu istri cemburu? banyak juga kan, bisa itu kan sebagian istrinya juga janda-janda ini juga bang, janda-janda miskin kan menghidupi janda-janda juga. Loh, setiap perempuan-perempuan kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad tuh boleh. Orang niatnya baik lah, itu. Sekarang gini, seandainya kamu hidup sejaman dengan Muhammad, apakah kamu akan menyerahkan dirimu kepada Muhammad?
Gini, Nabi Muhammad itu. Aduh, ditanya pertanyaan yang berat ini. Iya, Ima, saya tanya pertanyaan iya, yang simpel. gini dong, Nabi Muhammad kenapa menikahi mereka itu pasti ada alasannya. Bukan kata Aisyah karena Allah memenuhi hawa nafsunya Muhammad. Nah, Astagfirullah, nggak percaya lagi, astagfirullah lagi. Loh, kata Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapati Aisyah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Aisyah yang bilang loh. mana coba ayatnya? Wah, baik. Nah, kalau kamu bertanya mana ayatnya, saya sangat senang. Oke ya. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414, saya bacakan lagi hadisnya. Teman-teman, Itu kita ayat harus apa hadis, Bang? Iya ini, nih. Ayat apa hadis? Ayat Kalau apa hadis? Aisyah itu hanya disebutkan di hadis, nggak ada Aisyah di Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada nama Aisyah. Nih, Nih. Bang, kadang itu hadis itu ada yang lemah. Ada ya habis Oke, baterai baik. aku habis lagi. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu lemah atau kuat? Ya, benar. Oke, Sahih Bukhari itu lemah atau kuat? Ya, kuat coba. Oke, baik. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu menyerahkan diri kepada Muhammad, Imah. Inilah enaknya Muhammad. Nih, dia saya lanjutkan. Rasulullah SAW, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Masa perempuan gak punya harga diri menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mas kawin, gak ada ini? Masa perempuan menyerahkan diri kayak begitu? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, perhatikan, kamu boleh, kamu di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki Muhammad nih. Ya kan? Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu surat Al-Ahzab ayat 51. Maka saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Robnya Muhammad itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan di dalam bahasa Arabnya itu adalah hawa nafsu nih. Kita cek bahasa Arabnya nih. Hawaika. Bisa baca Quran kan? Bisa. Ini hawaika. Jadi menurut Aisyah, tidak pernah Aisyah melihat Tuhannya Muhammad, Robnya Muhammad itu, kecuali sangat cepat memenuhi hasrat hawa nafsunya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Masih tidak percaya juga Ima dengan Muhammad. Aku paham maksudnya itu.